Halo Sobat Jogja, selamat datang di podcast DPRD Kota Jogja, tempat ngobrol santai tapi tetap berbobot. Hari ini, di episode ini kita akan membahas mengenai BAMUS. BAMUS itu adalah badan musyawarah yang tugasnya untuk menyusun agenda DPRD Kota Yogyakarta. Nah, langsung aja kita sambut narasumber kita. Di sini ada Pak Triwaluka Widodo. Assalamualaikum. Selamat datang, Pak. Di sini juga ada Pak Agus Trianto. Assalamualaikum. Senang sekali bisa ngobrol bareng hari ini, Pak. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kalau boleh dijelaskan ke teman-teman nih, Pak. Sebenarnya Badan Musyawarah itu kerjanya seperti apa sih, Pak? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Triwaluka Widodo. Jadi Badan Musyawarah ini merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan di DPRD Kota Yogyakarta yang untuk susunan ketua ini adalah ketua DPRD, pimpinan DPRD yang nantinya bertugas untuk menyusun agenda dari Dewan. Ini kita susun setiap 1 bulan sekali. Jadi misalnya ini kita bulan Juni kita mengagendakan jadwal untuk bulan Juli. Itu jadwal apa saja? Itu adalah jadwal di mana pembahasan-pembahasan dan juga rapat-rapat serta kegiatan baik yang tugas luar daerah maupun tugas terjun langsung ke masyarakat. Yang pertama adalah tugas pembahasan dengan eksekutif. Ini banyak sekali, ada pembahasan anggaran, kemudian pansus-pansus, itu dijadwalkan oleh BAMUS. Itu penjadwalan itu sendiri, ini disesuaikan dengan tata kala, sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi misalnya pembahasan anggaran, ini kan ada semacam dimulai dari renja, rencana kerja, kemudian RKPD, kemudian ada KUA PPAS, kemudian RKA, ini disesuaikan dengan jadwal atau tata kala sesuai dengan regulasi atau undang-undang yang ada. Jadi misalnya RKA KUA PPAS ini dijadwalkan harus selesai paling lambat untuk murni misalnya bulan November di tahun tersebut, maka BAMUS mengagendakan komisi-komisi untuk bisa menjadwalkan sesuai dengan tata kala tersebut untuk rapat dengan eksekutif. Kemudian yang lainnya juga penjadwalan yang turun langsung ke masyarakat, itu salah satunya adalah reses. Ini di DPRD Kota Jogja kita mengagendakan dalam satu periode reses ini 6 titik. Kita bagi 6 titik di mana Dewan ini terjun langsung ke wilayah dapilnya masing-masing untuk menemui konstituen dan juga warga masyarakat untuk menjaring aspirasi. Dalam setiap tahunnya ini reses kita adakan 3 periode. Jadi selang 4 bulan sekali. Jadi pada prinsipnya, pada intinya BAMUS ini menjadwalkan agenda dari Dewan untuk 1 bulan ke depannya. Intinya seperti itu Mbak Sharon. Baik. Ya. Berarti BAMUS ini sebagai penentu arah kerja ya, DPRD. Betul. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa sih yang membedakan peran BAMUS ini dengan alat kelengkapan yang lain? Atau keunikan tugasnya itu seperti apa? Bisa dijawab oleh Pak Agus. Langsung keunikan kerjanya adalah, jadi BAMUS ini sama seperti tadi yang disampaikan Pak Dodo terkait dengan penjadwalan dari agenda-agenda Dewan terkait dengan komisi, rapat agenda dengan pansus, terkait juga dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini atau yang akan datang yang
sudah dilaksanakan ataupun yang belum dilaksanakan. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi nambahin ya. Ya, boleh Pak. Jadi perbedaan dengan alat kelengkapan lain, misal Bapemperda, kemudian komisi-komisi. Kalau BAMUS sendiri ini internal di DPRD. Jadi apa sih yang akan kita lakukan paling dekatnya itu bulan depan. Meskipun nanti kan 1 tahun sesuai dengan tata kala. Kalau di komisi maupun alat kelengkapan lain seperti Bapemperda, itu kan kita rapat menyusun entah itu anggaran atau mengkritisi kebijakan itu kan di komisi dengan eksekutif. Kalau di BAMUS ini kita internal dewan, kemudian juga ada setwan yang juga membantu. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau ini internal di DPRD, kalau alat kelengkapan lain ini melibatkan eksekutif. Mungkin seperti itu Mbak Sharon. Oke, baik. Berarti jawabannya hampir sama nggih, bahwa tugas utamanya ini membuat jadwal atau menentukan bagaimana kinerja DPRD ke depan. Yeah. Dan juga pertimbangan utama tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dodo bahwa ini mengikuti tata krala atau regulasi yang ada. Yeah. Oke. Pernah nggak Pak Dodo terjadi dinamika yang alot misalnya dalam beda pandangan antar fraksi atau juga proses dalam mencari titik tengah dalam rapat BAMUS itu? Ya, biasanya ini contoh ya, contoh dinamika yang terjadi biasanya dalam suatu penjadwalan, misalnya bulan depan ini ada penjadwalan di mana kita harus sesuai dengan tata kala yang sudah diatur undang-undang, ini kita harus membahas anggaran, entah itu KUAPPAS, Reja maupun RKA, itu kita harus membahas itu. Di situ komisi yang paling banyak mitra kerjanya adalah Komisi A, di mana 14 kecamatan sendiri kementerian, 14 kementerian, kemudian OPD-nya juga ada lebih dari 10 OPD, dan ini tentu saja membutuhkan waktu yang tidak singkat, mungkin bisa 1 minggu lebih, ini bisa. Di sisi lain, kita juga ada agenda pansus yang harus kita bahas dan harus kita selesaikan. Kemudian ada lagi penjadwalan di mana kita juga harus melakukan tugas luar daerah, entah itu studi banding untuk mendukung kinerja pansus. Nah itu kan kita juga harus bagaimana caranya dalam 1 bulan ini semuanya bisa terselesaikan. Karena nanti juga masih ada hari libur, entah itu Sabtu Minggu, dan juga kalau ada nanti tanggal merah, ini kan juga mengurangi hari kerja kita. Ya, benar. Jadi bagaimana caranya dalam 1 bulan itu nantinya dengan banyaknya agenda-agenda ini bisa terselesaikan semua. Nah ini dinamika yang terjadi biasanya ini ada, misalnya sebagai contoh, ini bulan besok itu salah satu fraksi ini ada harus mengikuti BIMTEK partai. Nah ini kan tentu saja merubah susunan penjadwalan di bulan tersebut. Nah ini tentu saja misalnya pada saat tanggal tersebut itu diadakan BIMTEK dan juga pada penjadwalan ini ada penjadwalan untuk tugas luar kota misalnya, untuk pansus. Nah ini tentu saja yang ikut BIMTEK kan juga ya kalau bisa ininya diundur atau dimajukan. Ini BIMTEK kita tetap bisa mengikuti, tapi untuk tugas yang luar daerah kita juga tetap bisa mengikuti. Nah ini dari situ biasanya dinamikanya hanya seperti itu, mencari titik temu. Bagaimana semuanya bisa terakomodir dan terselesaikan. Mungkin itu Mbak Sharon. Berarti
Mungkin yang menjadi kesulitan atau perdebatan ya dalam Iya. rapat karena jadwal masing-masing fraksi ini kadang berbeda ya. Betul, Seperti acara iya. BIMTEK partai yang mungkin setiap berapa bulan sekali ya. Pasti Pasti ada ada, sih. ya. Oke. Selanjutnya, posisi BAMUS ini kan sangat strategis nih. Tapi saya yakin tidak lepas dari tantangan, apalagi setiap keputusan pasti punya dampak ke masyarakat yang luas. Tantangan terbesar yang biasanya dihadapi BAMUS dalam menyusun agenda dan menjaga keseimbangan itu seperti apa nih? Bisa dijawab Pak Agus? Ya, kalau tantangan itu biasanya terkait dengan kegiatan fraksi ya. Karena BAMUS ini sebenarnya kan badan musyawarah di tingkat DPRD yang dimana itu terkait dengan penjadwalan kegiatan DPRD terkait dengan rapat komisi ataupun yang lain. Nah ini tadi disampaikan Pak Dodo juga sudah disampaikan terkait dengan apa kegiatan dari fraksi. Jangan sampai biasanya kan dari fraksi ini seperti tadi BIMTEK, ada acara BIMTEK. Nah ini kan menjadi tantangan juga terkait bagaimana nanti kita mengatur supaya kegiatan BIMTEK ini tidak mengganggu dari apa yang sudah dijadwalkan ataupun yang sifatnya itu sudah menjadi prioritas. Mungkin itu Mbak. BAMUS ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat gitu ya, apa yang dijadwalkan. Jadi pada prinsipnya BAMUS ini mengagendakan, kan tidak setiap bulan itu jadwal itu bisa penuh gitu ya. Jadi kita juga mengagendakan nanti di situ jadwal-jadwal yang itu kosong ini kita gunakan sebagai kita isi dengan rapat komisi. Meskipun itu nanti rapat komisi itu bisa berupa apa saja. Jadi misalnya di jadwal BAMUS itu tertulis rapat komisi, tapi komisi mengagendakan tidak rapat, tapi sidak ke entah itu ke OPD ataupun ke instansi yang itu menjadi apa ya, semacam komplain dari masyarakat, masukan dari masyarakat. Misalnya ini saya ngurus di Dukcapil kok kondisinya seperti ini, ruangannya seperti ini, pelayanannya seperti ini. Nah itu dari situ komisi bisa mengagendakan dari rapat kerja komisi ini, jadwal rapat kerja komisi ini bisa mengagendakan tidak rapat tapi langsung sidak ke OPD yang menjadi keluhan masyarakat tadi. Nah, kemudian yang lain ini dengan adanya masukan dari masyarakat, misalnya di suatu wilayah ini ada sebagai contoh permasalahan entah itu sosial maupun sampah misalnya. Nah, di situ komisi tersebut bisa mengagendakan untuk turun ke wilayah tersebut, melihat kemudian nanti kondisinya seperti apa, baru di jadwal nanti ada rapat kerja lagi, kita memanggil eksekutif untuk mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi pada intinya menjawab kebutuhan masyarakat itu contohnya seperti itu. Contoh-contohnya seperti itu. Kalau dari tadi kita bicara tentang penjadwalan ya, dan juga ini juga disampaikan Pak Dodo, bagaimana penjadwalan itu tetap bisa nyambung dengan kebutuhan masyarakat. Ini kita berangan-angan kalau sampai ada agenda yang mungkin tidak tepat sasaran nih Pak. Contohnya? Atau justru tidak sejalan. Itu apa sih yang bisa langsung dirasakan oleh warga? Atau mungkin apa yang bisa dari badan musyawarah itu terima keluhan dari masyarakat? Oh, jadi mungkin yang dimaksud seperti ini. Jadi misal dalam penjadwalan itu kita hanya memfokuskan untuk tugas luar daerah saja, sehingga kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal
yang berkaitan berhubungan langsung dengan OPD-OPD baik di wilayah seperti kelurahan, kementerian, kemudian dengan OPD-OPD yang ada di pemerintah kota, ini kita kurang dalam mengakomodir keluhan masyarakat tersebut. Yeah. Jadi pada intinya minta DPRD untuk bisa, kan masyarakat tahunya saya wadul ke DPRD, Yeah. yang nantinya bisa menjembatani untuk bisa dibahas langsung dengan eksekutif untuk bisa menghasilkan solusi di masyarakat. Nah ini di penjadwalan tersebut ini mungkin kurang. Yeah. Nah ini nantinya dampaknya juga apa yang menjadi keluhan masyarakat ini menjadi sedikit terpending atau kurang terrespon lah, istilahnya seperti itu. Tapi kalau di penjadwalan tersebut sudah ada agenda untuk alat kelengkapan misalnya komisi maupun Bapem, ini bisa terakomodir. Contohnya kemarin pada saat masyarakat menginginkan agar perda minuman beralkohol ini bisa segera dibahas. Nah ini kalau Bamus tidak menjadwalkan rapat kerja untuk Bapem Perda, nah ini kan Bapem Perda juga nggak bisa untuk bisa segera mengeksekusi itu. Nah tentu saja kemarin Bamus sudah menjadwalkan agar Bapem bisa melakukan rapat kerja dengan melakukan penjadwalan di tanggal berapa untuk menyelesaikan itu, mengakomodir keluhan masyarakat tersebut. Maka Bapem Perda langsung action untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat tersebut. Seperti itu. Sekarang kan kita ada di era digitalisasi ya Pak ya, bahwa masyarakat itu ingin tahu dan ingin ikut terlibat. Bagaimana masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasinya mungkin, atau mungkin keluhan, atau bagaimana mempermudah masyarakat untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan di masyarakat itu lewat media sosial dan lain-lain? Bisa dijawab mungkin dari Pak Dodo atau Pak Agus? Oke, jadi keterlibatan masyarakat ini khususnya dalam pengambilan kebijakan. Satu, dalam pengambilan kebijakan, misalnya dalam suatu penyusunan peraturan daerah. Ini kan kebijakan untuk masyarakat. Nah ini DPRD melibatkan masyarakat, meskipun kan tidak mungkin harus semua warga masyarakat itu dilibatkan. Ada perwakilan-perwakilan yang itu nantinya mewakili masyarakat terkait dengan perda yang akan dibahas. Nah di situ DPRD mengagendakan dalam setiap pembahasan pansus ini ada rapat dengar pendapat umum. Ini kita memanggil warga masyarakat yang terkait dengan perda tersebut. Itu salah satunya seperti itu. Kemudian untuk penyampaian yang lain, penyampaian entah itu usulan, keluhan maupun masukan, baik untuk DPRD sendiri maupun pemerintah kota, ini kan hotline itu sekarang sudah banyak. Kalau di Pemkot Jogja ini JSS. Nah kalau nantinya dari keluhan masyarakat, masukan masyarakat lewat JSS ini kok tidak cepat untuk ditindaklanjuti, nah ini nantinya DPRD langsung bisa memanggil OPD terkait. Jadi insya Allah nanti masyarakat bisa terlibat entah itu dalam pengambilan kebijakan maupun untuk masukan agar pemerintahan Kota Yogyakarta ini bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Baik. Seperti itu. Baik. Tadi sudah banyak yang disampaikan mengenai Bamus sendiri, bagaimana kinerjanya, bagaimana di dalam dinamika rapat seperti apa. Nah, apa sih harapan dari Bamus sendiri terhadap masyarakat Kota Yogyakarta? Harapan bisa Bamus dijawab, Pak sendiri Agus. adalah masyarakat Kota Yogyakarta itu juga turut bisa berperan serta memberikan masukan ataupun kritikan terhadap
BAMUS, karena BAMUS sendiri juga membutuhkan suatu aspirasi dari masyarakat sehingga kita bisa kita bahas dalam kegiatan ataupun nanti kita bahas melalui rapat-rapat kinerja Dewan melalui di komisi. Mungkin itu, Pak. Mungkin Pak Dodo mau menambahi untuk harapan bagi masyarakat Kota Jogja terhadap BAMUS sendiri? Paling tidak apa yang menjadi aspirasi masyarakat, entah itu komplain atau masukan atau usulan, ini bisa terakomodir lewat penjadwalan di BAMUS. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwasanya keterlibatan masyarakat kan pengen terlibat juga dalam pengambilan kebijakan agar sesuai dengan apa yang menjadi harapan warga masyarakat Kota Yogyakarta. Nah ini BAMUS harus bisa lebih peka untuk bisa menangkap itu semua sehingga bisa langsung menjadwalkan. Misalnya ada permasalahan di Jogja seperti kemarin sampah ini, BAMUS harus bisa memfokuskan juga. Ini nanti Komisi C harus lebih banyak ada rapat kerjanya. Entah itu nanti dengan wilayah maupun dengan OPD terkait. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktunya Pak Dodo dan juga Pak Agus. Sudah bisa memberikan penjelasan tadi tentang bagaimana kinerja BAMUS itu seperti apa. Dari obrolan ini, kita jelas tahu bahwa peran BAMUS ini sangat penting di DPRD. Mulai dari menentukan agenda kerja hingga menjaga ritme, dinamika antar fraksi, semua dilakukan lewat musyawarah yang matang. Semoga setelah mendengar podcast ini, warga Jogja juga semakin paham bahwa proses kerja Dewan itu seperti apa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Novita Mawar Saron pamit undur diri. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya.